Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Satrio Agung Nugroho dengan NIM 2215101063 dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait tugas BFS dan DFS. Baik, mulai dari konsep breadth first search melalui pseudocode. Yang pertama itu bekerja secara bertahap atau level by level, kemudian menggunakan struktur data cube berupa antrian untuk memastikan setiap sampul diproses berdasarkan kedalamannya dari simpul awal. Kemudian sangat efektif untuk menemukan solusi terpendek. Yang terakhir, sering digunakan dalam permasalahan seperti pencarian jalur terpendek di graf tak berbobot, memecahkan puzzle, atau pencarian rute pada peta. Tidak lupa juga untuk prinsip dasarnya itu BFS menjelajah secara level by level, yaitu bertingkat. Kemudian dimulai dari simpul awal, dilanjut ke simpul jarak 1 langkah, kemudian 2 langkah, 3 langkah. Untuk struktur data sendiri menggunakan sistem cube antrian untuk menyimpan simpul yang akan dikurungi. Dan terakhir, keunggulannya itu menjamin solusi terpendek ditemukan lebih dulu, kemudian cocok untuk graf tidak berbobot atau langkah dengan biaya sama. Kemudian penerapan BFS dalam 8 puzzle. State awalnya mulai dari konfigurasi 8 puzzle, ekspansi state, menghasilkan semua pergerakan ubin atas, bawah, kiri, kanan dari state saat ini. Untuk cube-nya itu menggunakan antrian untuk menyimpan state yang belum dikunjungi. State akan lebih dulu masuk, diproses lebih dulu, atau dikenal sebagai FIFO. Kemudian kelebihannya itu menemukan solusi terpendek. Jika semua langkah memiliki biaya sama, BFS akan menemukan jalur dengan jumlah langkah paling sedikit. Sistematisnya menjelajah graf atau ruang solusi secara level demi level, kemudian tidak akan melewatkan solusi yang lebih dekat. Kemudian cocok untuk graf tidak berbobot, sangat efektif untuk mencari jalur terpendek pada graf tanpa bobot. Untuk kekurangannya, kasus di mana solusi berada sangat dalam, BFS bisa jadi lambat karena harus memproses banyak simpul terlebih dahulu. Kemudian tidak cocok untuk ruang pencarian tidak terbatas, gampang stuck atau crash kalau eksplorasi tidak dibatasi karena pertumbuhan simpul bisa sangat cepat. Kemudian lanjut ke konsep breadth first search BFS melalui pseudocode. Menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum kembali ke backtrack untuk mencoba jalur lainnya. Kemudian memulai dari simpul awal, tetapi langsung bergerak ke salah satu cabang hingga mencapai simpul akhir atau mentok. Baru kemudian mundur untuk eksplorasi jalur lain. Menggunakan struktur data stack, kemudian menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan BFS, kemudian menelusuri satu cabang sedalam mungkin, dan terakhir jika sudah mentok dilakukan backtracking atau kembali ke titik yang awal. Kemudian lanjut ke penerapan DFS dalam 8 puzzle. Untuk state awalnya itu dimulai dari konfigurasi awal papan 8 puzzle, susunan angka dan ruang kosong. Kemudian eksplorasi jalur, dari mana DFS menelusuri satu kemungkinan pergerakan ubin sedalam mungkin, semisal geser dari atas ke kiri kemudian ke bawah, sampai mencapai solusi atau mutu. Untuk struktur datanya menggunakan stack atau rekursi untuk menyimpan state dan backtrack saat tidak ada langkah. Ini berikut merupakan DFS untuk 8 puzzle game. Untuk kelebihannya itu hemat memori karena hanya menyimpan jalur aktif, kemudian lebih cepat menemukan solusi jika solusi berada di luar jalur, di jalur awal yang dieksplorasi. Kemudian untuk implementasinya sederhana, terutama dengan pendekatan rekursif. Untuk kekurangannya tidak menjamin solusi terpendek, karena bisa saja solusi ditemukan di kedalaman besar. Kemudian bisa menyebabkan pencarian tak berujung atau infinite loop atau pelurangan yang tiada henti jika tidak diberi batasan kedalaman.
Yang terakhir, kurang efisien untuk masalah yang banyak solusi tersebar di berbagai level. Berikut merupakan contoh graf dan implementasi BSF. Langkah BFS dari Node A, yang pertama itu kita mulai dengan quick A. Kita kunjungi dulu tetangganya. Di sini tetangganya ada B, C, D. Kemudian langsung saja dari quick A langsung kita kunjungi B, C, D. Nah, kita cek apakah B ini memiliki tetangga baru. Tidak, jika dirasa tidak ada, kita kembali ke quicknya C. Sama seperti halnya yang B, C tidak memiliki tetangga baru. Nah, untuk khusus D, dia memiliki tetangga baru, yaitu E. Kita kunjungi bagian D, kemudian E. Nah, jika dirasa E tidak ada lagi, artinya selesai. Jadi hasil akhirnya itu A, B, C, D, E. Untuk graf yang DFS itu mulai dari stack A. Nah, kita lihat apakah pada stack A ini memiliki tetangga seperti B, C, D. Jika dirasa tetangganya memiliki anak lagi, maka kita kunjungi tetangga yang punya anak dulu. Seperti A ke D dulu, kemudian dari D ke E, kemudian kita cek dari stack A-nya lagi apakah memiliki tetangga. Kemudian kita cek C tidak ada, kemudian B tidak ada. Jadi hasil akhirnya A, D, E, C, B.